Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma ja'alni fasahatan lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah, mursyiduna wa murabbi arwahina, pangresa Abah Aos, semoga dengan kesempurnaan karamah beliau kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang Allah muliakan, para wakil talqin, khusus saya selalu menitikkan air mata karena kehadiran pangresa Abah nyata di tengah-tengah kita, yaitu melalui kehadiran dzurriyyah beliau di tengah-tengah kita. Ada Ijal, semoga dengan karomah pangresa Abah beliau senantiasa diberi kesehatan, digampangkan milik dan rezekinya, amin. Dijaga, dijaring dari segala macam mara bahaya, amin. Al-Fatihah. Saya juga senantiasa menitikan air mata karena di tengah-tengah kita hadir para wakil talqin, para alimul ulama, dan sebagian dari mereka adalah syahid, saksi karena perjalanan mereka dibanding saya yang tidak ada apa-apanya. Mereka adalah para syahid, para saksi yang merasakan kehadiran dari zaman pangresa Abah Ano sampai diberi kesempatan pada zaman Abah Aos kan. Bahkan banyak yang diberi gelar, dan gelar-gelar ini merupakan tanda kemuliaan dan tingginya ilmu mereka. Semoga limpahan dari ilmu mereka senantiasa menerangi kita, amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan juga semoga pemangku manaqib Pak Haji Ato beserta seluruh keluarga senantiasa ada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di sini kita mendapatkan percikan-percikan ilmu untuk menerangi kehidupan kita, sehingga lahir antara ilmu dan perilaku sehari-hari yang disebut dengan akhlak, hadir satu cipta rasa yang sangat luar biasa yang oleh kiai tadi sudah diterangkan. Itulah yang disebut dengan istilah dauk. Dauk bukan dauk, awas, dak. Komo diganti huruf da na ube, bahaya, beda bentuk. Dauk. Kata kiai tadi luar biasa, dina huruf Arab mah leungit satitik, beda makna, beda bentuk, sami. Leungit huruf satitik dina dauk sok dibaca daok geninginannya aya nu maca madlin, tapi kan ka beda bunyina teh dina apa kunut kadang-kadang Allahumma dina piman hadaet, maafina piman apaet. Ya, jadi wedihina aku batur jadi wayahna fasohah balaghah makharijul huruf teh kudu diurus ya.
terutama kepada para petugas. Bisi saur kiai tadi salah ucap, salah huruf, salah arti, Pak. Ya, karena itu panjang pondokna kudu diurus, dan untuk ngurus panjang jeung pondokna wayahna ibu-ibu bisi kecewa. Ibu-ibu yang panjang tuh mana spontan jujur ibu padahal kurang mata jujur. Oh ayeuna teh malam Jumaah kakara ingat. Jamaah rahimakumullah, kiai sudah luar biasa itu menerangkan percikan dari kitab Fadhailus Syuhur. Saya di mana-mana karena hasil tafakur yang luar biasa, hasil sohbah baik dohir maupun batin. Ternyata kitab Fadhailus Syuhur itu bukan hanya sekedar kitab yang menerangkan, bahkan ada yang pernah menghina ke saya. Mereka menyebut kitab itu adalah kitab cocokologi. Dewa tuh siapa? Cocokologi. Wah, cenderung eta mah dicocok-cocok we. Belum sia. Akhirnya orang itu minta maaf karena kiai dia mengalami barzakhi, mimpi yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu mimpinya apa, yang jelas dia datang ke saya terus nangis, minta ditalkin, dan kata beliau, abdi kang geus batal dina tarekoh, mun batal dina syariat, dina wudu kentut, abdi mah leuwih ti hitut. Oh berarti maneh mah ceking teh kabura setan. Jadi kang abdi minta ditalkin, nya mangga, tapi keur naon kan didinya pernah ditalkin di mana-mana karena torikohnya banyak ya. Banyak kiai toriko ini cek itu berarti didinya mah ahli suluknya sumur cenah Kang. Heuh pan suluk teh cek lamun ditasrif salakai ya suluku sasalakai, jadi didinya tukang sasalakai guru lagi meureun satamru. Terus beres ditalkin abdi guru kumaha Kang, didinya cek teh batal. Nah sultan ka apa batal cek sok. Lamun batal, saya tidak bisa apa-apa kecuali di situ harus langsung minta maaf ke abang. Dan itu ternyata muridnya banyak. Karena saya mengatakan bahwa kitab Fadhailus Syuhur bukan kitab, hanya kitab cocokologi, enak saja. Kitab Fadhailus Syuhur itu adalah mapping perjalanan spiritual kita setiap bulan. Jadi jangan dianggap bahwa itu hanya terjemahan waw, dal teh naon, waw naon, alif naon, qaf naon, ain naon, dal naon, te naon. Bukan hanya itu, tapi itu sebuah mapping, sebuah jalan peta spiritual setiap bulan itu yang harus kita tempuh. Karena di situ ada rahasia yang luar biasa. Bahkan ketika kita ingin mencapai titik yang ada di setiap puncak dari bulan itu, Abah sampai mangdamalkeun doana. Karena di balik huruf-huruf itu ternyata itu percikan asma, dan setiap asma itu ternyata dikaitkan dengan ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka sekarang kiai tadi pada korek ilmu tadi dikeluarkan kabeh ka urang tah dina bulan Dzulhijjah. Ternyata Dzulhijjah itu luar biasa, dan salah satu keluarbiasaan itu adalah yang harus kita capai, dzauq itu tadi. Dzauq itu apa? Dzauq itu rasa tertinggi dan terdalam gitu. Rasa nupang jerokna. Tah. Pan urang sok raheut, aya raheutna di dieu mah teu karasa, da raheutna deet. Coba raheutna rada jero, karasa. Sok ibu-ibu ge ku bapa ditoel, teu karasa, nah deet. Tapi lamun ku bapana di jeroan, pan ibu teh teu kabur ya mencelik. Halo? Jadi dzauq itu apa Kiai? Tadi Pangaresa Kiai sudah menyebut salah satu makna dzauq itu adalah wijdan. Berarti ada salah duanya, ada, bahkan ada salah tiga. Salah satunya adalah dzauq yang paling dalam, di luar bisa wijdan, di antara tengah-tengahnya syukur. Maka ada ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan itu. Afala tashkurun geninganan. Janganlah kamu mengatakan
bahwa wali Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sekitarmu, tetapi kamu tidak merasakannya. Itu juga rasa. Wijdan juga rasa, zauq juga rasa, supaya kita bisa membedakan. Makanya orang bahasakan karena bahasa orang atau bahasa sehari-hari biar bisa kita memahaminya. Maka ada yang disebut dengan rasa jismani, ada rasa nafsani, ada rasa ruhani. Rasa jismani eta nu sadi dinten urang bisa ngarasakeun panas, tiis, amis, hasem, tah anu nuju ngagayem eta memamah biak. Jadi makhluk itu bisa dilihat dari bentuk kaki dan perut. Jangan salah tugas. Kalau kakinya kecil perutnya besar berarti itu jenis memamah biak. Kalau kakinya besar perutnya kecil, halo, harus lebih banyak jalan. Sangat ibu. Makanya kalau ibu menyalahi fitrah itu bahaya. Kaki besar, perut kecil, terus ke ibu tidak difungsikan untuk banyak jalan. Akhirnya punten, bunga. Kembung di tengah. Ya. Nah, makanya ada rasa jismani. Rasa jismani ini indranya selain kulit ini. Ya. Nanti di tengah-tengah itu ada rasa nafsani. Rasa nafsani mah bisa diungkapkan. Ungkapan rasa nafsani itu disebut dengan istilah syukur. Ahlinya disebut syair. Makanya ahli syair ini dia bisa mengungkapkan apapun rek nu hade komo nu goreng, tapi dalam bentuk ungkapan rasa. Cuma hati-hati kalau syair mah nu hade nu goreng diungkapkeun we. Mata anu sok ngungkap-ngungkap nu hade jeung nu goreng komo loba nu gorengna berarti ahli gitu. Gak majikan bapak nih nggo goreng we ka bapak. Ahli syair tah. Nggo goreng nanti hareupeun rana, ceuk rana teh ece nggo goreng we salah kieu ceuk keur abdi we atuh Tapi ada rasa yang paling dalam, itulah yang disebut dengan zauq. Jadi zauq mah rasa nu karasana di antara berbagai rasa. Ulama mengatakan bahwa rasa itu disebut dengan rasa ruhani kalau berhubungan dengan Allah. Sampai ketika Allah menyiksa manusia supaya paling karasa siksana yang pernah mungkin dia itu membohongkannya, Allah menggunakan kata zauq. Maka ketika Allah berbicara tentang azab, Allah menggunakan kata zuq. Fadzuqu adzabal hari. Ngucap orang Pak, tak usia sing karasa ku tulang beuheung ta eta bahasa Sunda. Sing karasa ku tulang beuheung nah henteu ku tulang tiga. Ya karena kalau orang disembelih paling terasa ketika mati itu tulang beuheung. Jadi Allah saja ketika mengungkapkan azab yang dipakai adalah zauq. Nah makanya zauq ini luar biasa. Ari zauq ayana di mana? Eta nu apa ulah zauq we. Ternyata zauq itu adanya antara ilmu dengan akhlak. Apa bedanya dengan syair? Syair merasa yang kadang-kadang rasa yang negatif diungkapkan di situ. Tapi kalau zauq menurut para ahli sufi muhakkikin, zauq itu sebetulnya rasa yang tertinggi hanya terkait dengan hudurul ilahi fi huduril qalbi. Tadi diterangkan ya. Jadi hadirnya puncak rasa hati yang dia bisa menangkap sinyal-sinyal kehadiran ilahi. Ada yang lahdotan lahdotan sapalepat jika ibu dicium ku bapak ning saletak geus. Tapi aya anu nyiumna teh kan nyelepot gitu. Aya nu tepikeun ka huntu palsu na ge nyepot aya. Tarik teuing. Tapi aya anu beng Pak, bukan beng, heng gitu. Terus jauh tuh sampai begitu. Jika ibu baheula kaedanan kusaha kudu edan. Pan aya nu mimpinya tapi keun peureum ka deupeut tak rasa saucap-ucap dina bulu mata. Disangka manehna dicolek becileuh. Itu tahu
daud tuh sampai bisa begitu hebat terus. Nah ada orang yang hudurul qalbi nyantol kepada ilahi itu sampai begitu. Itulah yang disebut dengan istilah fana. Karena sulitnya untuk mengibaratkan daud itu seperti apa, maka sebagian ulama ahli sufi dia mengatakan bahwa daud itu ada dua. Salah satunya Al-Ghazali tadi Kiai menyebut. Al-Ghazali menyebut ada daukul qalbi, ada daukul badani, ada daud dohir, ada daud batin. Nah yang dimaksud oleh para ulama sufi mah daud batin yang tadi hengmet terus ke Allah, disebutnya jadab wali yang seperti itu. Wali jadab, wali anu hengmet. Oh, anu katingali kemana Madinah wujud dalam wae oge iwati out. Ningali bala-bala, ayo urang bala-bala teh pacokeun. Halo, ningali nona-nona kabrugeun. Ningali nini-nini tajongkeun. Beda bahasa. Ayo ka di lebis kota gini. Ai urang teh keur diuk, aya nini-nini nangtung hare-hare. Si eta mah lebis kota. Bicara aya gadis, nih silakan duduk. Daud itu Pak. Karena itu rasa itu hati-hati. Bapak itu punya rasa, ungkapannya rasa apa? Sebab ketika daud yang benar itu ada, maka orang ini memiliki pancaran dari rasa qalbu. Tapi kalau dohirnya itu antara ilmu dan akhlak, maka para ahli tasawuf mengatakan minimal pancaran dari daud itu akan terlihat di dalam akhlaknya. Nah, tak akhlak peka, rasanya itu peka luar biasa. Awas ulah aya sahurup jadi rubah peka tungtungna tambahan ku sahurup huruf ka jadi pekak teh sumuhun torek budeg bolot eta lah dulu awas. Nah orang yang daukul qalbinya sudah tumbuh, maka akhlak yang merupakan pancaran dari daudnya juga akan muncul. Apa itu? Kepekaan rasa. Maka kalau orang mati itu disebut tegap lega rasaan si etama. Nah, jadi daud itu juga terkait dengan pancaran akhlak. Makanya hati-hati. Bapak ulama dulung sungwae rumah sahli dikirna tarik, gume aya hadis, kun wae disebut tapi ka jelema edan oge. Ternyata bener Bapak jelema edan itu apa waktu dikir di mana-mana gogorowokan. Tapi kan apa kiri jeung kanan, tapi kan cepat turun terus ya. Akan kita jadi ahli tarekat, nyaho edan si eta. Tuh gablek waktu, teu muqtadul hawa, muqtadul maqal, itu daudnya hilang. Halo? Terus mau bacaan ayeuna. Mun bener mau bacaan teh salah deui. Keun wae kalau badinya nama boga kahayang. Cuma tidak mau memperbaiki diri, geus salah. Ngadulung sungwe teu boga daud si eta gitu. Halo? Makanya waspada kepada para ahli thariqah yang daudnya sudah hidup, akhlaknya akan muncul. Itulah disebut dengan akhlak makrifat. Jadi ulasanna wae kayak kemarin saya kan sering menerangkan tuh ya, bahwa hati-hati ketika salah mengisbat ahli zikir jeung ahli dakar beda sarutak saeutik. Beda halokah aja kan. Ngarasa jadi ahli zikir ternyata ahli dakar. Kamari mana ranyakeun ajengan ari dakar teh naon, astagfirullah teu ngarti. Ari ibu cikeng teh osok wirid jeung bapak osok ai tasbih si bapak sabaraha hiji. Bahwa maksud ajengan lain nu 165 eta nu sakade siki jame. Oh ahli dakar teh eta innalillahi teu apal-apal ari ibu. Sakitu awak geus teu puguh bentukna. Baheula ibu teh langsung langsung ya Allah ya Rabbi ya kait ngadulung sobe si eta mah teu boga daud tah. Awas, jadi daud teh sampai ke sana terlihat dulu di dalam akhlak ya. Nah, kalau daud yang dalamnya itu sudah bukan akhlak lagi, tetapi akhlak dia kepada Allah. Karena makhluk itu dari kata khalaqa itu adalah kata, di tengah-tengahnya adalah kata akhlak. Khalaqa kadituna khaliq, di tengah-tengahnya makhluk, di tengah-tengahnya deui khuluq, alas. Jadi kelakuan bapak teh ternyata menggambarkan antara hebatnya hubungan bapak, nah berat ka dieu, nah berat ka ditu, nah berat ka makhluk, nah berat ka khaliq. Eta akhlak bapak.
Karena kita itu ada kejepit di tengah-tengah, Pak. Makanya hati-hati. Nah, sedangkan beberapa ulama mengatakan af'alud dhahir tadullu alal af'alil batin. Itu yang berbahaya. Ternyata perilaku bapak sehari-hari itu bisa disumputkan. Kayen teuing bapak jiganya tukang bikin ai di jero na kumaha mah engkete aya alif disebut akhlak mata dzulqa'dah boleh dzulqa'dah boleh dzulqidah boleh lah. Ya, ulama dalna tadi hilang titiknya bahaya. Jadi dzulqa'dah itu kan ada zalnya itu apa? Zau tadi oleh kiai. Wawnya apa? Wukuf. Turun ke bawah alifnya itu apa? Akhlak. Turun terus ke bawah ada lamnya itu apa? Lahun. Allahu. Turun lagi ke bawah apa itu? Qaf itu dari qanaah. Turun lagi ke bawah dal itu apa? Dalil. Turun lagi ke bawah huruf ha. Jika itu dimatikan, hak itu hijrah. Tetapi kalau tidak dimatikan, dihidupkan, dia menjadi tak. Maka ada ya, jadi boleh dzulhijjah, boleh dzulhijjatun. Kalau taknya didohirkan, berarti maknanya taubat. Karena itu di dalam huruf tak itu ada dua rahasia. Ada bimakna taubat, ada bimakna hak hijrah. Karena kalau dzulqa'dah dibaca aslinya dzulqa'datun berarti tak. Tapi kalau dimatikan jadi dzulqa'dah, maka di tak itu ada yang mustatir. Apakah itu? Antara ha dengan ta. Jadi kalau dirunut dari atas adalah dzau, terus turun lagi ke bawah wawunya wukuf, turun lagi ke bawah akhlak, turun lagi ke bawah lahun, turun lagi ke bawah qanaah, turun lagi ke bawah dalil, turun lagi ke bawah hijrah atau taubah. Zau itu ada di puncak, dan kalau kita tidak dapat itu bahaya, Pak. Paling rendah sampai ke tingkat ihsaniyat. Tapi kalau zaunya benar sampai dari ihsaniyat naik ke akrobiyat. Apa itu ihsaniyat? Seolah-olah kita merasa diawasi oleh, karena seolah-olah ngan teu diucapkeun tapi terlihat di dalam akhlak. Karena Pak, dampaknya seperti itu. Ongkol bapak teh iman ke Allah, merasa diawasi oleh Allah. Geuning eta bapak belegug keneh. Pada saat bapak belegug tanya, hari Allah ini kemanakeun? Eta ihsaniyat gitu, Pak. Tapi lamun teu ihsaniyat acan bahaya juga. Itu jauh, Pak. Nah, kalau jauhnya makin dalam, dia naik ke akrobiyat. Akrobiyat itu merasa dekat. Hari tadi mah meureun teu katingali, asa beribrai, sakapeung dilihat, sakapeung enggak, cuman tidak diucapkan. Ya, sekarang naik kepada akrobiyat. Akrobiyat itu dekat. Kalau dekat berarti maknya sih hari deket mah gitu. Kecuali ibu resep meleng keneh. Misalnya, oke deket jeung salaki, tapi ibu masih keneh babelecetan. Nah, ningali heula salaki nunutan henteu gitu. Manyari ka Allah gitu. Pada saat ibu bermaksiat sedetik saja, secara tidak langsung ibu mengatakan lepas dari pengawasan Allah. Ibu secara tidak langsung mengatakan Allah teu ningalieun apa nur tak. Makanya waspada tuh. Nah, kalau sudah naik lagi sampai ma'iyat. Kalau ma'iyat menyertai kemana-mana. Jadi ihsaniyat, akrobiyat sampai kepada ma'iyat. Itu adalah akhlak jauh itu sampai ke sana. Maka kalau kita tidak merasakan jauh, waspada. Oke, jauh dikaitkan dengan adab. Cek Allah, tazuku azabal hari, lebok tak usia. Nah, makanya kita itu waspada. Akhlak jauh ini penting sekali. Ya. Pertanyaannya, Kiai, bagaimana supaya dapat akhlak itu? Bukan begitu. Turun karena sing lawan itu wau. Wau itu apa? Wukuf, sing minang wukuf. Bagaimana tuh wukuf di Mekah? Cilakana mun teu ngaji fikih qalbi gitu. Ayo, wukuf teh kudu di ditu. Wukuf di situ adalah wukuful qalbi. Nanya lagi, Kiai, mana prakteknya wukuful qalbi? Allahu Akbar. Ternyata wukuful qalbi, kata Abah
Di dalam kitab itu disebut wukuful qalbi, tawajuh. Tawajuh itu masih kena abstrak. Apa bentuk fisiknya? Bentuk fisiknya zikir hobi. Begitu kita sedang zikir hobi, ibu ditujukan ke sana dan titiknya adalah kolbu, kita sedang wukuful qalbi. Untuk apa? Dapat tahu. Hanya sayang. Puntang ya maaf, puntang itu. Habis sok meneliti di mana-mana. Ya Allah, dikir hobi nate sakeremel. Eta, Pak. Apa tuh sakeremel? Bahasa Indonesia. Ya, apa? Suka bingung kalau begitu. Apa itu sakeremelnya? Asal gitu, gini kan? Keropok kan itu kan dia. Atuh ibu punten, haji saja puncaknya ada pada haji syariat. Ari haji teh naon? Haji itu menyengaja menemui Allah. Bapak kira itu hanya tahun-tahun dan bulan Dzulhijjah? Bukan. Ari bapak tidak pernah menyengaja menemui Allah setiap saat minimal 5 kali. Apa itu? Sholat. Sholat itu adalah menyengaja menemui Allah. Bisican ka harti keneh. Datang hadis. Inna yaumad jum'ati sayyidul ayyam wa hijul fuqara wal masakin, sampai dijelaskan seperti itu. Karena kalau sekarang haji itu hanya untuk orang kaya dan haji hanya secara syariat, maka betapa tidak adilnya Allah. Makanya untung kita ngaji fikih qalbi itu, Pak. Nah, makanya sing sering atau wukuf apa? Wukuful qalbi. Nah, nanti kalau wukuful qalbinya benar, turun ke bawah, akan terlihat apa? Akhlaknya. Akhlak apa? Akhlak daunnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan api, ya, kecuali kayak kasus Bilal. Jangan apa-apa sih, kan Bilal itu dikritik oleh sahabat Nabi yang lain karena selalu disuruh adzan. Ya Rasulullah, kita harus adzan za Bilal, maksud loh. Ya, tukang Bilal mah shotnya juga tidak fasohah. Dengan kata lain bahwa fasohah kene saya akhlak. Apa kata Nabi? Baik da Bilal mah ikhlas beres. Jadi lamun aya aki-aki nini babacaan anak babaliut kene ya tenang asal ikhlas we. Cuman ari petugas-petugas mah atuh diajar fasohah jeung balago, kecuali geus aki-aki nopon ngunikeun shin oge nu kaluar teh sawer. Nah, ieu na pantos teh aya janela na sing kolongo matak goiril ge gurawil di pae ajaranna ilmu ikhlas ngan ari anu ngarorama tuh. Nah, bisi saur kiai tadi leungit titik dal hiji beda bentuk, leungit sidah, leungit tasdih beda bentuk, bahaya. Kumaha tuh ajengan supaya nyampe kadinya? Di situ saya berani mengatakan bahwa eta mappingna geus ditingalikeun ku Abah. Lamun hayang nepi kana zalnya eta gauk, tingali tungtungna. Tungtung eta huruf dina Dzulqa'dah huruf H. Ari itu mah Abah mati jero keluar, ari urang mati luar ka jero. Saya selalu mengungkap itu. Jadi lamun hayang menang eta ti luar heula, berarti tina heula lamun hayang menang da. Tuh. Jadi tina H. Nah, dari H hijrah. Jadi lamun hayang menang gauk payana hijrah. Tapi paisep apa so paisep tadi? H di dinya teh tina huruf ta. Mangga upami bade dimaknaan ku ta, berarti takna taubah. Nah, bedana tobat dan hijrah. Beda sautak saeutik. Setiap tobat pasti aya hijrah, tapi tidak setiap hijrah tobat. Pan aya nu hijrah ngan ukur pindah. Nah, rumah panggil bukan ngora. Halo. Halo. Kenapa? Di dalam tobat pasti ada hijrah. Hijrah itu pindah, tetapi hijrah di situ adalah muhajirun ila rabbi. Pertanyaannya, kalau itu hijrah, siapa yang bisa menghijrahkan kita? Naik kalau kan ada dalilun. Dalil itu apa? Petunjuk yang nyata yang bisa menghijrahkan rohani kita.
mursyid, maka dalil di mana mursyid. Bapak mau bisa hijrah kolbu namun teu kapanggih jeung mursyid gitu atuh Pak. Pan mah dina bulan Syawal ge kamari liko itu dengan Allah tong kajeng Allah teangan anu bisa nganterkeun urang ka Allah liko heula jeung eta saha mursyid. Mulai anu bisa ngahijrahkeun Bapak lamun Bapak teu panggih jeung dalil, dan dalil yang nyata adalah mursyid. Dalil tak engke kalau ketemu dengan mursyid maka naik ke atas. Ayo huruf apa? Ha, dal, kok ain heula pandzul ko dah ha dal ain itu apa? Uzlah. Moal aya nu bisa ngaujlahkeun Bapak. Nu bener-bener ngaujlah iwati dalil itu siapa? Nah, da hijrah Bapak mah tuh fisik. Hijrah Bapak mah aduh, kan saukur pindah syariat. Nu dihijrahkeun teh naon atuh? Tidak akan ada yang bisa menghijrahkan qalbu Bapak kecuali, tidak akan ada yang menunjukkan itu kecuali mursyid. Terus Bapak diuzlahkeun. Uzlah itu apa? Uzlah itu lain lupa kaleuweung. Awas. Nabi ge ti leuweung ti gunung turun ka kota. Maka mursyid urang mah di kota, lain di leuweung. Awas, Pak. Uzlah. Jadi uzlah itu bagaimana kita bisa menyendiri dalam keramaian. Eta. Naon tak? Dikit. Awas. Setelah ain kok hasil tina hijrah itu ada satu sifat yang harus dimiliki. Kok teh naon? Qanaah. Sabda mun teu qanaah, Bapak toma teh naon? Asa gabres gawe. Aing geus dihijrahkeun ku mursyid mah, pan Bapak teh jadi qanaah, nya apik, nya ngarasa cukup. Bahkan Bapak mengatakan bukan kalimatnya saja, hasbunallah, cukup bagiku Allah saja. Saha nu kitu? Abu Bakar. Ya Allah, Rasulullah itu ke mertuanya sendiri, ke Abu Bakar itu pernah bertanya, karena pada saat beliau mau hijrah milik Abu Bakar itu tos teu boga emas, tinggal perak jeung beas, kira-kira gitulah lamun diurang mah. Begitu Rasulullah mau hijrah tidak ada yang membiayai itu, maka kata Abu Bakar sudah ke anaknya, ini saja dijual. Rasulullah kaget karena Rasulullah tahu, nah ningali pabeasan nage geus eueuh, lamun eta dijual naon ada sesakeun. Rasulullah sampai bertanya kepada mertuanya, "Ma'am koita ya Abu Bakar, apa yang akan kau sisakan Abu Bakar kalau itu nanti dipakai untuk biaya hijrah?" Apa jawab Abu Bakar? "Abqaitulahumullah war Rasul." Cukup bagiku sisanya Allah dan Rasul saja. Pikadinya poro-poro urang. Beas nu aya ge disebut eueuh kada tangga ceuk. Pada namun artos, duit teh aya 200 deui. Ieu anak abdi tulang napotong. Kumaha jawabanna? Ampun, ceuk mah teu boga duit, cepeng goeng-goeng acan gitu bahasa teh. Padahal aya. Nah, dia tidak berani jual beli dengan Allah. Masih banyak yang ingin dia sisakan. Tuh Pak, qanaah, qota. Kalau tidak bisa qanaah, bahaya. Berarti Bapak hijrahnya salah. Engke hirup Bapak anggar we lahun, Pak. Lahun teh banyak pekerjaan yang membuat Bapak itu buang-buang waktu ke Allah. Itu lahun. Lahun, Pak. Nah, supaya tidak lahun, maka Bapak nanti dinaikkan ke atas, cek akhlaknya. Kalau sudah dicek akhlaknya, sampai ke wau. Wau itu apa? Diwukupkan. Begitu diwukupkan, asal wukupnya benar, zauknya yang diterangkan oleh kiai itu dapat. Tafakuran itu bukan cocokologi, tapi itu adalah karomah yang nyata bahwa itu kata perjalanan spiritualnya. Kalau kita ingin dapat daun, sebab man lam yaduk lam yarib. Yang belum sampai, belum dapat, belum merasakan daun, sebetulnya dia belum makrifat, hanya dongeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.